Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi pekan ini. Sejumlah informasi terhangat kami hadirkan ke hadapan Anda dari daerah hingga mancanegara. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. 1 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu 16 Juli 2022 menyebabkan 1 orang warga meninggal setelah terpleset masuk ke dalam kobaran api. Korban meninggal bernama Natal Simaremare alias Ama Lasker, umur 50 tahun. Dari keterangan saksi, korban bersama beberapa warga ikut menaiki areal perbukitan untuk memadamkan api. Namun naas korban tergelincir ke dalam kobaran api tersebut. Masyarakat dibantu personel Polsek Muara dan anggota Koramil Muara kembali berupaya memadamkan kobaran api yang semakin meluas. Namun api tak kunjung dapat dipadamkan mengingat lokasi kebakaran merupakan wilayah perbukitan yang terjal dan kuatnya tiupan angin yang menambah tingkat kesulitan dalam upaya pemadaman. Api yang semakin membesar tidak memungkinkan upaya pencarian korban. Atas kesepakatan bersama, pencarian korban dilakukan pada keesokan harinya. Pada Minggu 17 Juli 2022, petugas bersama masyarakat melanjutkan pencarian dan menemukan korban sudah dalam keadaan hangus terbakar. Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura atau TSTH 2 di Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP Danau Toba dan sekitarnya. Bahkan TSTH 2 ini bakal menjadi kawasan riset terbesar di Indonesia. Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura atau TSTH 2 di Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba dan sekitarnya. Bahkan TSHT 2 ini bakal menjadi kawasan riset terbesar di Indonesia. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan tim optimis seluruh bangunan sudah berdiri pada Oktober yang akan datang. Kemudian pada awal triwulan kedua 2023, seluruh fasilitas pada pembangunan tahap 1 sudah dapat selesai dan bisa difungsikan. Luhut menjelaskan pembangunan TSTH 2 yang berada dalam kawasan hutan itu memiliki tujuan khusus, yakni penelitian dan pengembangan. Infrastruktur pendukung penting secara bertahap telah disediakan sehingga para pekerja di kawasan itu bisa bekerja dengan nyaman. Ia berharap TSTH 2 mampu menjadi kawasan riset unggulan, pusat konservasi serta pengembangan obat herbal dan hortikultura. Luhut ingin riset untuk herbal genomik dapat dikembangkan di sana, menjadi tempat pemuliaan tanaman hortikultura, konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia serta analisis genetik untuk pembiakan. Luhut mengungkapkan TSTH 2 telah bekerja sama dengan National Development and Research Commission di China dan Beijing untuk mendirikan laboratorium bersama untuk konservasi dan inovasi tanaman herbal. Melalui pendekatan berbasis genetik, ia berharap bisa segera mendapatkan bibit unggul dari tanaman, salah satunya bawang putih yang sesuai dengan agroklimatologi dan karakteristik lahan setempat. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan riset teknologi herbal dan hortikultura paling cocok dikembangkan di TSTH 2. Ia mengklaim TSTH 2 bakal menjadi kawasan riset terbesar di Indonesia. Tim gabungan dari BNNP Sumut, Bea Cukai, dan TNI AL mengungkapkan peredaran narkoba sindikat jaringan internasional dari Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai. Benda haram itu dipasok dari negeri jiran Malaysia untuk didistribusikan dan dijual di Indonesia. Hanya berlangsung 2 bulan periode Juni hingga Juli, tim gabungan dari BNNP Sumatera Utara, Bea Cukai, dan TNI AL mengungkapkan sindikat jaringan internasional dari Kabupaten Asahan dan Tanjung Balai dengan barang bukti sabu seberat 69 kg dan ekstasi 59.000 butir. Barang haram yang disita itu dikirim dari Malaysia melalui perairan laut. Dari pengungkapan ini, 5 orang kurir narkoba berhasil diamankan. Untuk pengungkapan pertama berlangsung di Sungai Bagan Asahan pada 21 Juni 2022 dengan mengamankan 2 tersangka inisial S dan RS bersama barang bukti sabu 29 kg dan ekstasi 59.000. Kemudian pada 6 Juli 2022, tim gabungan kembali mengungkapkan penyeludupan narkoba di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai dengan mengamankan 3 orang tersangka inisial HH, AS, dan A. Dari tangan ketiga tersangka turut disita barang bukti narkotika sabu seberat 40 kg. Nantinya barang bukti sabu ini akan diedarkan di Provinsi Sumatera Utara dan daerah lainnya. Kepala BNNP Sumut Brigjen Paul Toga Panjaitan menyebutkan sindikat jaringan narkoba internasional itu memanfaatkan jasa pekerja bangunan, sopir angkutan, dan nelayan untuk mengedarkan narkoba. Deretan perwira Polri dicopot dari jabatan buntut kontroversi kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Menyusul bukti baru CCTV menjadi kunci misteri kematian tersebut.
Kasus penembakan Brigpol Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J kian membuka tabir. Sejumlah perwira polisi dinonaktifkan setelah sebelumnya dilakukan hal yang sama terhadap Ferdi Sambo dari jabatannya Kadif Propam, menyusul penonaktifan Kepala Biro Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo enggan menjelaskan alasan rinci terkait penonaktifan kedua pejabat Polri tersebut. Hanya saja Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan memastikan penonaktifan tersebut berkaitan dengan kasus kematian Brigadir J. Sejumlah informasi soal kondisi jenazah Brigadir J yang dijadikan bukti baru terkait kematian almarhum di Rumah Sakit Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo tersebut. Hal ini semakin terang setelah Polri menemukan CCTV. Bahkan rekaman videonya juga akan diungkap ke publik setelah penyidikan rampung. Terkini, Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J menyebutkan bahwa ada luka janggal lain di jenazah Brigadir J. Kuku jari tangan Brigadir J diduga dicabut paksa saat masih hidup dan diindikasi ada penyiksaan. Kamarudin membeberkan ada luka lain di tangan. Pihak kepolisian mengaku telah mendapatkan bukti kunci untuk membongkar kasus kematian Brigadir J. Bukti tersebut merupakan hasil rekaman CCTV yang diduga terpasang di sekitar tempat kejadian perkara. Hasil rekaman tersebut akan dapat memberi titik terang atas kasus polisi tembak polisi yang jadi sorotan publik. Gelombang panas Eropa mengakibatkan lebih dari 500 orang tewas. Suhu yang mencapai 40 derajat Celcius itu merupakan rekor periode suhu ekstrim dan sejumlah negara umumkan status siaga gelombang panas. Panas ekstrim melanda Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia dengan suhu naik di atas 40 derajat Celcius di banyak tempat yang menyebabkan kebakaran hutan dan kematian terkait panas. Perdana Menteri Spanyol mengatakan lebih dari 500 orang selama gelombang panas 10 hari saat Eropa menghitung dampak dari rekor periode suhu ekstrim. Para pengunjuk rasa perubahan iklim mengatakan cuaca yang terik harus menjadi peringatan bagi benua itu. Kantor Meteorologi Inggris mengeluarkan peringatan panas ekstrim dengan level merah atau sangat berbahaya pertama kalinya untuk Senin 18 Juli. Peringatan itu diumumkan terkait perkiraan suhu tinggi yang melebihi 40 derajat Celcius di sebagian besar Inggris termasuk London dan Manchester, menjadikannya hari terpanas dalam catatan. Kebakaran padang rumput meletus pada Selasa 19 Juli di tepi London dengan memaksa evakuasi 14 orang karena bangunan pertanian, rumah dan garasi dilalap api dan serentetan kebakaran di seluruh kota. 16 petugas pemadam kebakaran terluka di sekitar ibu kota. Warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka di beberapa daerah dan sirine darurat dibunyikan. Menteri Transportasi Grant Shapps mengatakan ada banyak gangguan perjalanan di banyak wilayah di negaranya. Infrastruktur yang sebagian besar dibangun di zaman Victoria tidak dibangun untuk menahan suhu seperti ini. Akibat panas ekstrim ini, operator jaringan kereta api menyarankan penumpang untuk hanya bepergian jika benar-benar diperlukan, seperti layanan perjalanan dari London ke kota-kota seperti Liverpool, Manchester, dan Glasgow di Twitter. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Yunani mulai melihat kemajuan setelah 2 hari bertempur melawan kebakaran hutan yang berkobar di pinggiran gunung di utara Athena yang memaksa ratusan orang mengungsi. Gelombang panas Yunani telah terhindar dari gelombang panas terik yang dialami di Eropa Barat. Tetapi api yang diembuskan oleh angin kencang mengancam pinggiran kota Panteli, Pallini, Antosa, dan Gerakas di rumah bagi puluhan ribu orang. Di Prancis, petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan 2 kobaran api di dekat kota barat daya Bordeaux. Suhu lebih dari 40 derajat Celcius selama beberapa hari sebelumnya telah menyebabkan kesengsaraan bagi jutaan orang dan memecah rekor panas. Sementara itu, Portugal telah melaporkan lebih dari 1.000 kematian akibat gelombang panas. Portugal adalah salah satu wilayah di dunia yang bisa lebih terkena dampak panas ekstrim. Setidaknya beberapa negara pernah mencatat suhu maksimum 50 derajat Celcius atau lebih menurut laporan Al Jazeera. Death Valley, California, Amerika Serikat tercatat sebagai lokasi yang pernah merasakan suhu tertinggi dunia yang terdaftar secara resmi, yakni 56, derajat Celcius pada tahun 1913. Rivadavia di Argentina tercatat merasakan suhu tertinggi di benuanya dengan panas mencapai 48,9 derajat Celcius pada tahun 1905. Benua Afrika, suhu terpanas yang diketahui di Afrika adalah 55 derajat Celcius tercatat di Kebili, Tunisia pada tahun 1931. Kota Ahvaz di Iran memegang rekor terpanas Asia dengan suhu resmi mencapai 54 derajat Celcius yang tercatat pada tahun 2017. Dan suhu tinggi yang pernah tercatat di Eropa adalah 48,8 derajat Celcius di Pulau Sisilia, Italia pada 11 Agustus 2021. Demikian Top 5, tetap jaga kesehatan di tengah COVID yang kembali mewabah. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.